hoax, hoax, hoax ibadah haji metaverse. Media-media apa aja nih yang nge-hoax? Banyak banget nih media-media yang nge-hoax soal ibadah haji metaverse, tapi juga ada yang mempertanyakan itu kayak suara.com gitu. Ya mulai deh pada mempertanyakan, tapi awal-awalnya ini hoax ini parah banget. Kayak gini nih, misalkan di Nasional Kompas nih ramai soal ibadah haji virtual. Emang siapa yang bilang ibadah haji virtual, ya kan? Terus juga di Liputan 6, apa itu haji metaverse? Sebenarnya kan yang namanya haji itu wukuf di Arafah, dan Arab Saudi nggak pernah menyatakan adanya ibadah haji di metaverse. Jadi udah dibantah sama mereka tanggal 2 hari yang lalu, ya kan? Nggak ada inisiatif mengenai atau rencana mengenai haji dan umroh di metaverse. Yang ada mereka sedang melakukan pameran museum itu, yang foto Sudeis pakai kacamata augmented reality itu, ya kan? Dilihat nih, rencana Arab Saudi ciptakan ibadah haji di metaverse picu kontroversi. Lagi-lagi nggak ada rencana Arab Saudi ciptakan ibadah haji di metaverse. Ini entah dari mana ini sumbernya, ya kan? Media berita, setahu saya sih harus ada sumber yang kredibel ya. Terus ini juga di Kompas yang tadi ya. Terus ini juga di CNN, cara kunjungi virtual Ka'bah dan ibadah haji di metaverse tuh. Nah, tuh demen banget mereka ngasih foto orang Arab jenggotan nih, salah satu imam Mekah. Ya kan? Menurut mereka nih lucu gitu, kadrun lucu gitu, pakai teknologi kayak gini. Ya kan? Orang kampung pakai metaverse, padahal di Arab Saudi, di Mekah aja lebih canggih daripada di Indonesia, apalagi di Jeddah lebih canggih daripada Jakarta, lebih modern. Ya bukannya saya iniin Arab ya, saya cinta Indonesia gitu, cuma nggak gitu-gitu juga gitulah, gitu kan? Jangan kita yang norak, jangan sok tahu, jangan sontoloyo gitu. Ya kalau kayak berita-berita begini nih, ini namanya melakukan clickbait ya. Clickbait itu bisa di report di ini ya, di mana? Di Google. Ini caranya nge-report clickbait kayak gitu, kita kirim masukan, ya kan? Kita bilang hoax, ya kan? Hoax or disinformation. Nah, terus kita kasih screenshotnya tuh. Kemana nih screenshotnya? Misalkan ini kita klik dulu, misalkan ini, terus ini, terus mana lagi? Ini, terus ini. Sorry, ini enggak ya, enggak termasuk ini. Ini, klik done. Send. Apa akibatnya dari report kayak begini? Kalau banyak yang report, ya peringkat mereka akan turun gitu. Algoritma Google untuk trustworthy, sekarang Google pakai expertise, autoritatif, dan trustworthy. Jadi nilai trustworthy-nya turun, drop. Kalau nilai trustworthy turun, drop, mereka mau nulis headline apa aja juga ya hasilnya di halaman kedua dan seterusnya. Itu sih, makanya nih buat media-media jangan lagi kayak begini gitu, ya kan? Apa itu metaverse yang bakal hadirkan ibadah haji virtual? Ini ngawur banget gitu, ya kan? Ini kualitas media-media di Indonesia kenapa jadi kayak begini nih? Viral ibadah haji dan umroh di metaverse tak bisa digantikan Hajar Aswad, apa ya? Ini mengenal metaverse dunia baru untuk melakukan ibadah haji. Ini total ngawur nih. Vincentia Dianawati belajar lagi ya, belajar agama lagi, pelajaran SD apa SMP nih. Haji itu wukuf di Arafah. Terus ini juga nih, Arab Saudi luncuran Ka'bah metaverse, bisa ibadah haji virtual begini. Ini clickbait ya kalau ini namanya ya.
Terus ibadah haji virtual lewat metaverse lagi tren. Begini kata MUI, ini juga clickbait. Terus heboh Arab Saudi buat ibadah haji hingga Ka'bah di metaverse. Ini kan ya clickbait banget ini. Emang nggak ada cara lain gitu untuk ngedatengin traffic tinggi ke portal berita? Kenapa nggak pakai keyword analysis tool gitu yang udah disediain sama Google? Bisa cari gitu, apa sih kata-kata kunci yang bagus untuk haji. Misalkan rukun haji itu ada 60.000 kali pencarian setiap bulan, kan lumayan kalau pada di halaman pertama bisa dapat 50% trafficnya aja, bisa dapat 30.000 pengunjung per bulan, ya enggak? Jadi nggak perlu nge-hoax atau nge-clickbait gitu. Itu dua hal itu akan ada konsekuensinya sendiri kok, nanti lihat aja. Oke, semoga bermanfaat.